kita melakukan namanya IRB, mengidentifikasi, kemudian refleksi, kemudian benahi perencanaan dan benahi implementasi. Salah satu dimensi yang tahun 2023 yang masih sedang, yaitu numerasi, kompetensi numerasi anak didik kami itu masih sedang. Nah, inilah yang kami cari akar masalahnya di mana. Kami sama-sama ada, seperti di sekolahnya tadi Pak Andi, ada komunitas belajar. Di komunitas belajar di sekolah kami itu ada 3. Ada komunitas bahasa, ada komunitas IPA, teman sains, ada komunitas IPS. Ini semua sudah terdaftar di PMN. Dan kami di SMA 2 itu, komunitas ini ada namanya Jumat B3. Kalau ada Jumat Berkah, di sekolah kami Jumat B3. Mereka belajar bersama, berbagi, dan berkolaborasi. Nah, melalui Jumat B3 inilah mereka melihat, oh akar masalahnya di numerasi itu anak-anak kita masih 40% yang memahami tentang konsep bilangan. Jadi teman-teman yang mengajar di kimia tidak bisa dia mengajar terkait reaksi redoks kalau anak-anak itu tidak bisa memahami konsep bilangan. Maka kita melihat apa rekomendasi dari rapor pendidikan. Karena bagusnya ini Pak rapor pendidikan, ada rekomendasi yang harus dilakukan oleh sekolah. Jangan membuat perencanaan sesuai dengan keinginan, tapi harus PBD, perencanaan berbasis data. Di sana dilihat, oh ini rekomendasinya. Kemudian berdiskusilah teman-teman, Pak, rekomendasinya kita jalankan. Kita panggil narasumber dari UNM. Kebetulan narasumber yang kami tahu memahami tentang konsep numerasi ini adalah ini. Oke, melalui Wakasi SDM kita buat workshop, karena rekomendasi adalah workshop peningkatan kualitas tenaga pendidik terkait dengan numerasi. Nah, kami melakukan workshop sehingga guru-guru dalam merancang pembelajarannya itu perencanaan pembelajaran dan asesmennya sudah memasukkan unsur numerasi. Kalau selama ini kurang bahasa cerita, bahasa matematikanya, hanya langsung saja dalam perencanaan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti workshop, mereka mengubah perencanaan pembelajarannya dan berdampak, maka bisa dilihat di rapor pendidikan tahun 2024 ini, kompetensi numerasinya paling tinggi, secara signifikan tinggi kenaikannya, menjadi 91% siswa kami memiliki kompetensi minimum di numerasi. Jadi itu kita memanfaatkan rekomendasi dari rapor pendidikan, dan dari beberapa rekomendasi yang mana paling prioritas, dan itu harus berdasarkan kebutuhan guru. Jadi inilah fungsinya komunitas belajar. Kita selalu dorong untuk mereka mengidentifikasi apa sih yang dibutuhkan. Jadi dari kebutuhannya itu kita menyusun perencanaan, kemudian kita implementasi melalui bentuk workshop atau berbagi praktik baik. Terima kasih di BPSDM juga saya memanggil guru kami untuk meningkatkan kompetensinya dalam pemanfaatan teknologi misalnya. Maka saya punya program, kapan dari ikut pelatihan ini guru-guru kami kan tugas untuk berbagi praktik ke guru melalui Jumat B3 itu, belajar bersama. Sehingga kalau selama ini guru senior yang merasa berat dengan pekerjaannya selama ini, merasa terbantu dengan konsep Jumat B3, belajar berbagi. Dan di RHK, di penilaian kinerja, mereka dapat sertifikat. Saya sampaikan tidak perlu jauh-jauh ikut workshop yang berbayar, cukup teman kita yang sudah mengikuti pelatihan itu berbagi praktik baik, narasumbernya dapat sertifikat pemateri, tentu nilainya lebih tinggi. Kemudian peserta berbagi praktik baik itu mendapatkan juga sertifikat. Ya tentu kepala sekolah juga dapat, karena ada satu. Saya kira demikian, Pak. Nah, kalau kita dengarkan paparan Pak Hadi Saprolis tadi itu luar biasa rupanya dinamika yang ada di dalam, terutama kasus bullying dan sebagainya. Kemudian berarti ada kelompok-kelompok kemudian yang itu akan merusak ya stabilitas di sekolah.
Apa yang Pak Haji Saprodin lakukan terkait dengan upaya tersebut dilihat dari besarnya harapan alumni, saya kira, karena kekuatan besarnya itu kan dari alumni. Ini sekolah tua yang akan selalu menghantui perasaannya Pak Haji Saprodin. Bisa bayangkan bagaimana tanggung jawab itu sebetulnya bukan lebih besar kepada siswanya, karena ini dari luar yang lebih banyak kayaknya. Nah, apakah pada saat itu Pak Haji Saprodin juga rasakan atau seperti apa? Sebentar jawab Pak, nanti sekalian kita berurut-urut supaya cepat waktunya. Yang kedua, Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. SMA 2 Makassar ini sekolah besar yang punya alumni juga yang sudah banyak di luar besar. Ini adalah penuh dengan kepercayaan, trust ya, yang saya miliki itu bagaimana mampu berkomunikasi dengan alumni. Alhamdulillah ada taman literasi, ada kalau bisa ditayangkan slide, ada before after. Itu tidak satu sen pun dana bos yang saya gunakan, tapi itu adalah dari alumni yang sudah sukses, dari Pak Komjen Kabahar Polri, Pak Fadil Imran. Saya bersama Wakasek datang ke kantornya Mabes Polri. Saya tujuannya pada saat menjalani PNS, saya meminta testimoni saat beliau menjadi siswa di SMA. Dan alhamdulillah kami dengan komunikasi bahwa ada taman literasi sesuai rapor pendidikan, masih literasi kami mau ditingkatkan. Kita butuh taman. Bagaimana ruang-ruang yang tadinya hanya menjadi tempat sampah kita perlihatkan, kemudian itu menjadi tempat literasi bercengkrama. Bahkan guru saya, guru BK, menjadikan tempat coaching itu. Saya bisa melihat di oh ada siswa, saya tanya, oh kami tadi Pak coaching anak di taman literasi di sudut itu. Tadi itu tempat sampah. Itu tantangan. Kalau guru-guru kami mengatakan, oh Pak, bisa Bapak ubah tempat sampah jadi taman literasi. Itu karena alumni Pak. Di SMA 4 juga Makassar, Pak Prof yang meletakkan batu pertama itu sekretariat 700 juta, tidak satu sen pun uang negara. Maka itu adalah kemampuan bagaimana kita berkomunikasi dengan alumni, dan kepercayaan harus kita jaga. Inilah dedikasi yang kami dedikasikan. Tapi Pak Dokter, di balik kesuksesan kami ada istri saya yang hebat yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.